Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi, warahmatullahi wabarakatuh. ya, kembali lagi bersama kami di meeting room ya PCT page 6 10B Jawa Barat. Hari ini luar biasa, kita akan mendengarkan suatu penjelasan dari Bapak Abdul Kholik ya. Nanti untuk kurikulum PT akan disebutkan oleh Ibu Ati nanti selaku moderator. Dengan judul Membangun Jiwa Wirausaha Siswa dengan Aplikasi Pintar. Wow, ini menarik sekali ya. Aplikasi pintar seperti apa yang akan ditampilkan oleh Bapak Abdul Kholik ini, kita akan saksikan bersama-sama. Saya akan kembalikan kepada moderator. Moderator, silakan. Terima kasih Pak Katino. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Alhamdulillah kembali kita bertemu lagi di 4B ini. Ininya jangan kena ya, Pak. Untuk Ininya jangan kena. Segini aja. sama-sama mengetengahkan apa yang akan disampaikan oleh presenter kita sore ini. Luar biasa, presenter hebat akan memaparkan materinya yang bagaimana membangun jiwa wirausaha agar anaknya menggunakan aplikasi pintar. Sebelum ke pemaparan materi, saya menyampaikan dulu bahwa ketentuan yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Pertama, penyampaian kurikulum ini, narasumber kita sore hari ini adalah seorang sarjana agama Islam, yaitu Bapak Haji Abdul Kholik MD SPDI, yang beliau terakhir di Cirebon tanggal 10 Mei 1986. Masih muda sekali ya Pak. Masih muda Bu. Muda banget, keren ya. Sesuai dengan fotonya ya Bu. Iya, alamatnya ini alamat tempat tinggalnya Desa Kamarang Lebak, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Kemudian beliau bertugas di SMA Islam Terpadu Nurul Hosnik sebagai guru agama tentunya di sana ya Pak. Ya. Itu sekilas tentang kurikulum PT narasumber kita sore hari ini. Dan kepada narasumber Pak Abdul Kholik, waktu seluas-luasnya sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi tentang membangun jiwa wirausaha melalui aplikasi pintar. Menarik sekali ini, aplikasi pintar seperti apa yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Kholik. Dan tentunya silakan kepada para partisipan yang hadir. Terima kasih, ini ada Pak Haji Herlan sudah bergabung dengan kita. Terima kasih kepada yang lainnya. Mangga kepada narasumber untuk menyampaikan materi. Dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih moderator Ibu Ati yang sudah mempersilahkan saya sore hari ini untuk memaparkan materi di room VCT batch 6 Jabar 10 ini ya, berkaitan dengan tema membangun jiwa wirausaha siswa dengan aplikasi pintar. Masih kedengaran suara saya, Punten? Masih ya. Jelas bening. Ya, terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada para yang sudah online ya, yang sudah online mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan latar belakang yang saya tulis di flyer yang di share di beberapa grup, yaitu salah satu keberhasilan pendidikan adalah terserapnya lulusan dalam suatu pekerjaan. Jadi banyak sekali
orang yang ingin ketika dia keluar dari lembaga pendidikan atau sekolah atau perguruan tinggi itu ingin terserap diterima bekerja di perusahaan atau badan usaha dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya tidak semua lulusan dari suatu lembaga pendidikan dapat terserap hingga 100%, khususnya di level vokasional atau kejuruan atau juga mungkin di perguruan tinggi. Nah, hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Banyak ya faktornya. Ya mungkin karena jumlah lulusan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, begitu. Atau mungkin faktor yang lain, macam-macam faktor, begitu. Nah, di sini untuk sebagai upaya alternatif diharapkan lulusan-lulusan yang tidak terserap dalam pekerjaan atau diterima di perusahaan atau bekerja di badan usaha, sebaiknya itu bisa dapat menciptakan lapangan kerja sendiri atau menjadi wirausaha. Nah, tentunya untuk menjadi seorang yang wirausaha atau entrepreneur itu harus dibekali dengan skill atau keterampilan yang disesuaikan dengan keadaan zaman saat ini, yakni di era milenial, zaman digital, semua serba menggunakan media elektronik dan sebagainya, sehingga butuh skill khusus yang perlu diajarkan kepada para siswa yang sedang belajar di sekolah ataupun mungkin di perguruan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini mungkin tadi disampaikan oleh moderator bahwa dalam kurikulum PT ini, saya tadi sebagai guru ya, kebetulan saya mengampu di sekolah itu guru PAI, kemudian guru kewirausahaan juga. Jadi mudah-mudahan bisa nyambung dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Baik, akan saya share dulu materi atau paparannya di layar ya Bu ya. Sekali lagi sore hari ini kita akan bersama-sama diskusi atau sharing terkait dengan bagaimana membangun jiwa wirausaha siswa dengan aplikasi pintar. Mungkin penekanannya sore hari ini kita lebih ke teknis juga di aplikasi. Baik. Adapun langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang sebagai guru atau juga mungkin kalau pengawas mungkin bisa bertukar pikiran dengan guru di sekolahnya atau mungkin dengan yang lain. Khususnya guru kewirausahaan dan umumnya untuk semua guru yang mungkin di dalam materi ajarnya ada yang berkaitan dengan masalah wirausaha. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa agar membangun jiwa wirausaha dengan menggunakan aplikasi pintar, maka yang pertama yang dilakukan adalah kita memberikan pengetahuan atau wawasan tentang kewirausahaan. Jadi dipahamkan dulu kepada siswa atau anak di kelas, atau baik kelas temu langsung ataupun mungkin kelas daring begitu, tentang kewirausahaan atau apa sih itu kewirausahaan. Kemudian yang kedua, kita kenalkan aplikasi pintar yang mendukung usahanya apa. Aplikasi pintar banyak jenis atau macamnya. Tapi pada sore hari ini insya Allah saya akan mengupas sedikit salah satu dari aplikasi pintar yang berhubungan dengan wirausaha atau aplikasi yang mendukung usaha. Kemudian yang ketiga, beri siswa tugas atau proyek tentang kewirausahaan. Misalnya menjual produk, baik barang ataupun jasa, nah sesuai dengan kemampuannya. Maksud kemampuan di sini, mungkin ada siswa yang belum mampu untuk mengadakan modal sendiri, maka dia bisa menggunakan usahanya itu dari keluarganya, misalnya orang tuanya berjualan atau memberikan layanan jasa dan sebagainya, atau mungkin juga ada saudaranya
yang sama, melakukan usaha atau memberikan pelayanan jasa. Kemudian yang keempat, jika siswa sudah diberikan tugas atau proyek berkaitan dengan wirausaha, maka kita sebagai guru bisa mengevaluasi dengan meminta untuk pengumpulan tugas portofolionya. Mungkin nanti bisa berbentuk print out dari handout PowerPoint-nya yang juga siswa tersebut dipresentasikan di kelas hasil daripada penugasan tersebut. Berikutnya kita akan mengenalkan daripada aplikasi pintarnya itu apa. Pengenalan aplikasi di sini yang ingin saya perkenalkan adalah aplikasi kasir pintar, di mana aplikasi kasir pintar ini sudah banyak digunakan oleh para wirausahawan dan mudah dalam penggunaannya. Juga ini akan support dengan gadget atau handphone yang berbasis Android yang siswa miliki, atau juga mungkin yang menggunakan iOS atau Macintosh Apple. Jualan pintar dengan kasir pintar. Kalau Bapak Ibu atau mungkin nanti siswa punya handphone yang berbasis Android, di Play Store itu kita bisa cari aplikasi ini. Ya. Di Play Store kita bisa cari aplikasi ini dengan mengetikkan kata kasir pintar. Nanti akan muncul ikonnya kasir pintar. Dan kasir pintar ini ada dua macam. Yang pertama ada yang memang versi untuk free. Free artinya menggunakan aplikasi kasir pintar ini gratis. Dan yang kedua ada aplikasi kasir pintar yang pro. Nah, kalau saya tunjukkan di sini ke bawah ini yang pro. Untuk yang pro ini aplikasi yang berbayarnya. Jadi nanti tiap bulan itu kita bayar kepada yang punya hak cipta aplikasi atau software kasir pintar ini. Tentunya akan berbeda antara yang gratis dengan yang berbayar. Biasanya kalau yang berbayar itu fitur-fiturnya ada beberapa fitur yang ditambahkan. Kalau untuk yang free biasanya ada fitur-fitur yang terkunci. Contoh misalnya kalau untuk usaha penjualan produk misalnya, untuk kasir pintar yang free itu bisa memasukkan jenis barang, item barang sejumlah 1000 barang. Dan untuk kasir pintar yang pro itu bisa memasukkan atau menginput item barangnya lebih dari 1000 barang. Kemudian untuk kasir pintar yang free atau yang gratis itu hanya dipakai dalam satu gadget. Jadi satu media, satu alat gitu, satu handphone misalnya. Nah, kalau untuk yang pro itu bisa maksimal 6 perangkat yang bisa digunakan untuk kasir pintar pro. Tapi dalam hal ini, kali ini yang akan saya perkenalkan adalah kasir pintar yang free ya, yang gratisan, karena kita sedang mempelajari siswa untuk bisa berwirausaha dengan menggunakan aplikasi. Seperti yang ada pada layar, di situ di Play Store kita sudah menemukan ikonnya kasir pintar yang free. Kemudian di situ ada tombol atau button install. Tinggal kita klik button installnya di situ. Kalau kita sudah install di sini, nanti akan muncul di layar handphone kita berupa ikon shortcut daripada kasir pintar ini. Ini aplikasi yang sudah terinstall di sini. Selanjutnya, setelah aplikasi terinstall di handphone, kita perlu persiapan sebelum melakukan registrasi, karena setelah terinstall tidak langsung dapat digunakan, tapi harus registrasi terlebih dahulu. Persiapan yang perlu dilakukan, yang pertama kita harus punya email. Alamat emailnya boleh menggunakan Gmail atau Yahoo atau yang lainnya yang bisa support dengan akun yang ada di handphone kita. Kemudian yang kedua,
yaitu nomor handphone. Nomor handphone diusahakan adalah nomor handphone yang aktif, yang sering kita pakai untuk tentunya untuk berwirausaha. Nah, kita lanjutkan dengan pembuatan akun ya. Setelah kita menginstal, kemudian muncul di layar handphone kita yang berbasis Android, kita klik ikonnya itu, shortcutnya, maka layar akan muncul menjadi tampilan seperti nomor 1 ini di registrasi akun. Untuk registrasi akun, kita akan daftar dulu. Di sini di tab yang hijau ada buat akun. Kita klik. Jadi kita nggak langsung ke tab yang masuk ya, karena kita belum punya akunnya, jadi kita buat akun dulu. Kemudian kalau kita sudah mengklik buat akun, maka akan muncul kotak dialog atau tampilan berikutnya, itu tampilan daftar atau registrasi. Di sini kita diminta untuk mengisikan yang pertama data nama, ya contoh di sini ada Abdul Kholik misalnya, kemudian data email di bawahnya nama ya, ini email kita misalnya putra_soleh@gmail.com. Kemudian menginputkan password. Nah, ada email, ada password. Dan selanjutnya juga kita menginputkan nomor handphone kita. Kenapa kita menginputkan nomor handphone dan email kita? Karena nanti setelah kita selesai registrasi, itu ada proses verifikasi dari pengelola software atau aplikasi kasir pintar ini. Kemudian di sini ada kode referral. Jika kita sudah punya kode referral ya, kalau belum punya bisa langsung ke tab yang tertuliskan buat akun. Kita klik buat akunnya. Nah, nanti akan pindah ke tampilan berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi biodata toko atau usaha. Di atas ada ganti logo toko. Logo toko juga kita bisa mengupload ke situ kalau memang kita punya logo usaha. Kemudian data tokonya, jenis usahanya kita usaha apa. Anak itu nanti diberikan kesempatan boleh usaha apa saja. Mudah-mudahan yang tercover dalam kategori yang ada di kasir pintar ini. Misalnya ada usaha konter pulsa, ataupun mungkin bengkel, atau juga mungkin agen pertanian dan lain sebagainya, toko sembako, apapun. Nah, di bawahnya lagi nama tokonya apa. Contoh kalau yang di slide ini, saya menentukan jenis usahanya adalah konter pulsa, kemudian nama tokonya ABK Sel, nama pemiliknya Abdul Kholik, dan nomor teleponnya sekian-sekian. Kemudian lanjut yang ketiga, ada lokasi toko, berarti ini berkaitan dengan alamat toko kita di mana, di provinsi mana, kemudian kota atau kabupaten mana, dan alamatnya di mana. Nah, setelah selesai mengisi sampai dengan pengalamatan, kemudian ada pilihan lain, yaitu yang harus diisi adalah bahasa dan mata uang. Yang pertama ada bahasa Indonesia di sini. Saya pilih bahasa Indonesia, dan ada bahasa Inggris atau bahasa lain. Kemudian ada mata uang, karena kita di Indonesia kita menggunakannya mata uang rupiah, jadi saya pilih yang rupiah. Kemudian pengaturan lainnya itu ada, misalnya kita ingin memasukkan moto usaha kita apa, misalnya belanja berkah dengan sedekah, atau misalnya melayani dengan sepenuh hati, atau apa sajalah moto karya dari kita sendiri gitu. Nanti mungkin akan tercetak juga nanti dalam struk. Setelah selesai sampai di situ kita akan simpan, namun kita pastikan dulu data yang sudah diisi dengan benar, baru kita klik tab simpan yang berwarna hijau di bawah ya. Oke, kalau sudah selesai kita Selamat datang Pak Sarmin. ya, kalau sudah selesai kita meregistrasikan akun kita di Kasir Pintar. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan verifikasi akun. Email masuk ke inbox email kita yang kita daftarkan. Kali ini yang saya daftarkan itu menggunakan Gmail, jadi emailnya masuk ke email kita. Nah, di situ ada link tab verifikasi akun saya. Tinggal kita klik saja, nanti
dari kasir pintar akan memverifikasi data-data kita yang tadi kita masukkan. Kemudian selanjutnya, kalau sudah selesai diverifikasi, maka kita bisa login ke aplikasi kasir pintar dengan login akun yang sudah kita buat. Dengan cara memasukkan email dan password, kemudian kita klik masuk tab yang warna hijau ini. Maka akan muncul atau tampilan seperti yang ada di layar ya. Kita diminta yang pertama itu untuk pengisian database. Nah, di sini saya kasih tanda A supaya nanti urutan-urutannya jelas begitu ya. Untuk pengisian database, yang pertama yang harus diisi barang atau jasa. Jadi nama barang, item-itemnya itu apa saja atau jasa apa saja yang akan kita jual kepada para pembeli gitu ya, seperti itu. Namun supaya mudah untuk memberikan kategori barang jasa ini, kita juga boleh lebih dahulu membuat kategori barang dulu ya, kategori barang di pengisian database yang B ini. Jadi supaya nanti ada otomatis klik drop down-nya. Jadi kita masukkan kategori yang produk barang yang akan kita jual misalnya atau jasa yang akan kita berikan. Di sini saya menggunakan ada jualan kuota internet karena sekarang lagi masa pandemi, banyak orang di rumah menggunakan sosial media, kemudian perangkat-perangkat untuk kegiatan komunikasi ya, baik itu video maupun suara gitu ya. Nah, jadi di sini saya masukkan kuota internet, kemudian kita juga melayani pembayaran listrik baik prabayar maupun pasca bayar, kemudian juga pembayaran BPJS. Cuman 3 dulu baru bisa kami masukkan dari kategori barang ini. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke tombol back ini. Nanti kita kembali ke yang database A ini ya. Nah, untuk memasukkan tadi nama-nama barang atau produk atau jasa yang kita berikan. Kira-kira layarnya jelas nggak nih ya? Ada 3 nama produk. Jelas. Ya, ada 3 nama produk yang saya inputkan di sini di data barang ini. Kebetulan penjualannya adalah untuk penjualan voucher kuota internet, itu jual eksis yang 1 giga, yang 2 giga, yang 3 giga. Caranya bagaimana menginputkan yang 3 item ini? Kita lihat di sini di A2. Di A2 itu ada tombol plus. Nah, untuk memasukkan nama-nama item ini dari tombol plus, ketika kita mengklik tombol plus, maka akan muncul tampilan A3 ini. Nah, di sini tampilannya ada gambar fotonya, foto produknya misalnya, dipoto boleh atau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian nama produknya atau nama itemnya apa, misalnya eksis 5 giga 5 hari. Nah, kemudian mau pakai sistem stok enggak? Kalau pakai sistem stok, kita checklist pakai stok. Nah, kemudian kita masukkan berapa barang yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang sudah ada barangnya, stoknya, misalnya 10. Kemudian kodenya boleh terserah dari Bapak Ibu atau para siswa yang nanti menggunakan, misalnya 01, 02 dan seterusnya. Nah, di sini di samping isian kode ada barcode, Bu. Kalau misalnya Bapak Ibu berjualan misalnya produk sembako atau kebutuhan harian, itu produk-produknya kan menggunakan barcode ya di ininya, di bungkusnya itu. Nah, ini bisa di-scan sama kita. Nanti pada saat pembelian kita bisa menggunakan otomatis barcode gitu. Kayak di Alfamart ya, mungkin seperti itu. Kemudian harga dasarnya berapa, kemudian harga jualnya berapa. Kenapa di sini dicantumkan ada harga dasar atau harga jual? Supaya nanti dalam pelaporannya yang dibuatkan oleh aplikasi itu jelas. Jadi kita transaksinya akan mendapatkan keuntungan berapa dari yang sekian hari atau sekian minggu atau sekian bulan atau sekian tahun. Kemudian ini kategorinya karena di sini eksis 5 giga termasuk ke dalam voucher kuota internet. Nah, di sini di bawah, paling bawah ada tampilan lebih. Itu kalau kita klik ada muncul berat dan satuan, kemudian diskon kalau memang ada diskon, kemudian letak rak bila diperlukan, dan keterangan yang lainnya. Nah, di paling bawah ini ada harga khusus, misalnya ada harga agen, harga grosiran dan sebagainya. Kalau kita klik ini akan muncul ke gambar yang samping sebelah sini.
Nah, di sini ada nama tipe harga, kemudian harganya berapa, satu pieces, kalau beli 10 pieces berapa misalnya, kalau beli 5 berapa, itu mungkin akan ada beda-beda harga kalau misalnya kita sebagai agen atau distributor. Kalau sudah selesai, kita klik centang yang warna hijau ini. Oke. Masih jelas suara saya, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Untuk selanjutnya, karena kita sudah mengisi kategori barang, kita lanjutkan ke manajemen stok, ya Bu ya. Ya, untuk manajemen stok ini hanya kita untuk mengetahui atau ingin menambah atau mengurangi stok dari barang yang kita jual atau produk yang kita jual. Nah, ini kalau untuk nambah atau kurang di tab yang di sini. Kemudian kalau mau edit stok, karena mungkin barangkali ada pengurangan nanti karena barang rusak atau expire dan sebagainya, bisa diedit di sini. Seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita klik OK. Untuk selanjutnya, karena kita sudah memasukkan daftar item barang yang akan kita jual atau jasa yang kita jual, kita bisa melakukan transaksi kalau memang ada transaksi saat itu. Misalnya ada tetangga kita beli voucher kuota internet misalnya. Nah, kita untuk melakukan transaksi, oh ya, mohon maaf sebelumnya, di tampilan kasir pintar ini ada dua menu, Bapak Ibu. Ada menu manajemen, ada menu gitu ya. Di menu yang tadi kita pilih ya, itu ada beberapa submenu yang lain, diantaranya ada manajemen yang seperti yang sudah dibuka tadi, kemudian ada menu transaksi apabila kita ingin melakukan transaksi. Misalnya ada orang yang ingin membeli barang atau item yang kita jual. Sebut saja tetangga kita beli voucher kuota internet 1 giga, kemudian yang 5 giga. Tinggal klik aja item yang ada di sini, klik. Nah, maka di sini akan muncul 1. Kemudian klik lagi, di sini akan muncul 1. Berarti kita membeli 2 barang nih, 2 item. Masuk ke keranjang di sini, di pojok bawah itu yang warna hijau ada 2. Setelah barang masuk keranjang, kita klik ikonnya, maka muncul di tampilan 3 2 item yang kita beli. Kalau sudah ada muncul, kemudian kita klik yang warna hijau ini, yang checklist. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan pembayaran. Yang beli ini akan memberikan uang kepada kita, bisa mungkin sama jumlahnya. Misalnya tadi 2 barang itu 32.000, tapi mungkin juga memberikan uangnya lebih. Misalnya 35.000, padahal yang harus dibayar 32.000. Maka kita tetap dalam kasir pintar ini sesuai dengan uang yang diberikan, kita ketikkan 35.000. Kemudian kita klik tanda centang yang ada di atas ini, pojok atas yang warna hijau. Nanti akan secara otomatis dari pembayaran ini akan ditentukan juga nilai kembalian uangnya berapa. Nah, muncul ke tampilan nomor 5 ini. Kalau kita sudah centang, klik centang yang hijau ini akan ke tampilan nomor 5 bahwa transaksi sudah berhasil. Jika ingin dibuatkan struknya, maka kita bisa mencetak struknya. Kemudian atau kita mungkin bisa lihat struknya, nggak harus di print, boleh, bisa dicetak juga bisa. Menggunakan printer yang biasa digunakan adalah mini thermal printer untuk kasir itu. Nah, ini bisa dengan Bluetooth ataupun juga dengan data kabel. Oke, ini pencetakan hasil daripada struk yang dibuat oleh kasir pintar. Kalau yang dilingkari merah ini adalah kalau kita ingin misalnya struknya dikirimkan melalui handphone lagi aja. Misalnya kita nggak memberikan print out tapi memberikan bentuk soft copy-nya. Kalau yang lingkaran yang kuning ini kita akan bagikan atau sharekan kepada yang membeli. Biasanya yang jualan online butuh struk ya, jadi kita bisa sharekan kepada orang yang membeli gitu sebagai bukti pembeliannya. Selain transaksi penjualan tadi, di sini juga ada transaksi PPOB ya, atau layanan jasa dan pembelian lainnya. Itu misalnya ada paket data, pulsa seluler, token PLN, bayar Telkom, PDAM dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk menggunakan PPOB ini,
kita diminta untuk mengisikan saldo dulu. Saldo kita misalnya kita isikan, pilih di sini, kalau kita klik isi saldo ini, maka akan tampilan ketiga ini kita masukkan nominalnya berapa yang akan kita masukkan. Misalnya 500.000, kemudian isi saldo, seperti itu. Selanjutnya nanti kita akan diminta untuk melakukan pembayaran, mengisi saldo itu, baik itu bisa melalui kartu kredit, virtual account, maupun ke minimarket atau transfer. Nah, di sini saya menggunakan bayar ke minimarket saja, yang mudah juga. Kemudian kita nanti kalau klik minimarket, misalnya Alfamart, akan diberikan nomor kode pembayaran. Nah, nomor kode pembayaran ini nanti dibawa ke Alfamart, kemudian kita bayar di Alfamart. Berikutnya ada laporan, karena kita membuat transaksi ini oleh kasir pintar diberikan juga kemudahan untuk membuatkan laporan. Laporan di sini ada 4 jenis, diantaranya ada laporan harian, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan, dan semua transaksi, laporan semua transaksi. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui berapa keuntungan saya per hari, atau per bulan, atau per tahun, hanya dengan menggunakan sebuah aplikasi, dan itu bisa dicetak dan tersimpan datanya itu melalui cloud. Ya, jadi kita bisa simpan datanya melalui data internet seperti itu. Ya, barangkali yang bisa kami sampaikan karena waktu juga tadi sudah dibatasi ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Pak Abdul Holik, keren sekali materi paparannya. Ini sangat sangat aplikatif sekali, bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh baik di sekolah ataupun kita secara pribadi. Menarik sekali. Silakan, ada 1 menit Pak untuk menyimpulkan dan langsung kita akan tutup pertemuan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk membangun jiwa wirausaha ini kepada anak-anak atau para siswa, kita banyak diberikan instrumen atau alat dukung untuk membantu siswa termotivasi menjadi wirausahawan. Jadi salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi pintar yang tadi sudah dibahas adalah kasir pintar, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada presenter Pak Abdul Holik yang sudah memaparkan materinya di sore hari ini. Begitu menarik materinya, dan mudah-mudahan bisa kita mencoba mengaplikasikannya di lingkungan kita. Dan juga terakhir, terima kasih kepada yang sudah hadir di ruangan ini mengikuti acara kita. Semoga pertemuan ini bisa menambah silaturahmi, bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Dan, amin, ya Rabbal alamin. Ya, amin. Dan amin. terakhir, karena kita mau besok menghadapi munggah bulan Ramadan, saya selaku moderator menyampaikan selamat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan iman, kekuatan Amin. kesehatan, agar kita bisa mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan kita tetap sehat. Dan tentu saja pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya baik sebagai pribadi, sebagai petugas di PCT 6 kelompok B. Ada hal-hal yang kurang berkenan kepada teman-teman sekru. Pak Kartrino, mohon maaf banyak salah saya. Sama-sama Ibu. Saya juga mohon maaf banyak salah. Ya, Pak Ali, Pak Herlan, Pak Sarmin, Bu Titi. Ya, para kepala sekolah yang hadir, ini masih jawab saya, mohon maaf, mohon dimaafkan. Amin, Ibu. Apa yang telah terjadi di antara kita, sehingga kita bisa membersihkan hati untuk menyambung bulan. Ya Bu, mohon maaf juga sama-sama Ibu. Ya, Terima mohon maaf kasih, lahir saya batin. sebagai moderator. Iya. Maaf lahir batin. Mohon maaf, saya tutup sebagai moderatornya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke host, ke Pak
Dino yang paling tampan di sore ini. Silakan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Wati, luar biasa tadi. Mohon maaf juga dari saya pribadi dan keluarga. Mohon maaf lahir batin dalam menghadapi bulan Ramadan ini ya. Semoga kita diberikan keberkahan, sehat selalu, terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Amin, amin. Nah, ya kita tinggal berapa orang nih? Tinggal berlima ya. Tadi kan Pak penampilan dari Pak Holik luar biasa. Semoga bermanfaat dan saya nanti minta di-share ya Pak. Tadi kurang konsen tapi saya udah foto-foto, tinggal dikirim ke Bapak, udah masuk ke ini. Minta filenya, saya pengen belajar lah gitu, pengen Boleh, usaha boleh. luar biasa. Nanti Mungkin di-share. mendengarkan juga masih mendengarkan luar biasa ininya penampilan dari Pak Abdul Halim. Tepuk tangannya, luar biasa. Ya, keren. Selamat ya.